aparatur, Presiden menetapkan bahwa Koliferio dari ASN itu sendiri yakni berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, selamat sore semuanya. Kali ini saya berada langsung dengan narasumber yang ada di depan saya. Kali ini kami akan membahas tentang nilai-nilai dasar dari ASN itu sendiri. Saya Nesya Elvira bersama dengan Bapak, boleh memperkenalkan diri Bapak sebelumnya? Terima kasih Bu Nesya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mancarawanto, jabatan sebagai Kasubsi Operasi Kantor SAR Natuna. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk sore hari ini sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbincang-bincang sedikit mengenai kantor pertolongan kelas B Natuna ya Pak ya. Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN itu sendiri Pak. Dimana pada tahun ini nilai-nilai dasar ASN itu membahas tentang poin-poin yang mengangkat bahwa core value dari ASN itu sendiri itu tentang berakhlak. Jadi berakhlak sendiri itu ada berorientasi pelayanan, lalu ada akuntabel, lalu ada kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif Pak. Nah dari sini langsung saja sih Pak, mungkin yang dibahas dari perbincangan hari ini adalah tentang bagaimana nilai-nilai ASN ini yang terdapat di kantor Kansar Natuna itu sendiri Pak ya. Mungkin pertanyaan yang akan saya berikan ke Bapak deh gitu. Pengalaman apa sih yang Bapak pernah alami atau yang secara berkesan lah bagi Bapak selama berada di kantor SAR ini atau selama di Basarnas sendiri ya Pak? Apa sih yang terkesan bagi Bapak atau pelayanan seperti apa yang membuat Bapak tuh sampai saat itu masih sangat terekam di dalam benaknya Bapak? Boleh diceritakan Bapak? Oke, terima kasih Bu Nesa. Bu Nesa sangat energik sekali. Iya. Ini adalah generasi Basarnas kedepannya, insya Allah mudah-mudahan lebih bagus lagi dengan kualitas SDM yang baik. Oke, terima kasih Bu Nesa atas kesempatan yang diberikan. Saya bertugas di Basarnas itu kurang lebih 16 tahun Bu Nesa. Jadi dengan beberapa kantor yang sudah saya tempati untuk bertugas, sekarang terakhir di Natuna. Selama bertugas di Basarnas ini ada pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Pertama itu dalam pelaksanaan operasi SAR. Ada beberapa pelaksanaan operasi SAR yang dimana pelaksanaan operasi SAR ini kita membawa dengan masyarakat. Dengan berbagai macam suku, berbagai macam adat, dan setiap tempat masyarakat juga itu berbeda-beda tempat dimanapun kita bertugas. Ini pengalaman yang paling berkesan ya untuk saya hingga saat ini. Yang pertama pelaksanaan operasi SAR. Nah itu di suatu daerah yang terpencil di tempat tugas saya yang lama, yang dimana di situ ada orang tenggelam, ya, di situ orang tenggelam, dan ada yang masyarakat yang belum untuk jam modern lah ya. Di situ masih ada masyarakat yang keras, ya, masyarakat yang mungkin ya secara pergaulan kurang. Jadi di situ kita pelaksanaan operasi SAR, ada orang tenggelam. Nah di situ untuk wilayahnya itu arus sungai, yang dimana kita datang, terus tuntutan masyarakat itu langsung mendesak kita untuk melaksanakan penyelaman. Nah, tapi kita selaku rescuer ya, selaku rescuer waktu itu ya kita dibekali oleh senior kita, oleh instruktur kita, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan air. Nah di situ ya saya jelaskan tentang ilmu apa yang saya dapat dari senior maupun instruktur. Tapi namanya masyarakat ya keras ya, tapi di situ ya dengan berbagai macam cara, dengan lemah lembut kita dapat menyesuaikan, mengambil hati. Di situ ya kami jelaskan bahwasannya wilayah ini ya harus kita adaptasi dulu, observasi lingkungan, tidak semata-mata kita turun langsung masuk ke pertolongan. Dari waktu itu masyarakat keras
untuk segera nih, tapi kita punya pengetahuan kita sampaikan. Ya setelah itu ya dari awalnya masyarakat itu emosi dengan kita, masyarakat itu kayak nggak percaya, dan akhirnya kita ya, dengan berapa menit melakukan untuk adaptasi di lingkungan tersebut, ya alhamdulillah kami ya udah tahu caranya, tekniknya. Habis itu kita nyelam ya, alhamdulillah korban sudah kita temukan dengan tim kita. Disitulah baru masyarakat di situ yang awalnya mereka marah, awalnya mereka keras, ya, dengan adanya kita ketemukan dengan teknik yang kita punya, ya masyarakatnya langsung berubah, ya berubah menjadi lemah lembut, ya itu langsung berterima kasih masyarakat situ kepada kita. Nah, situlah bagiannya kita perlunya ilmu-ilmu yang SAR terkait tentang teknik pertolongan. Wah, bagus, luar biasa banget ya. Mungkin nih Pak, setelah Bapak melaksanakan itu kan tadi Bapak bilang bahwa keluarga yang awalnya marah-marah dan berakhir kalau mereka ujung-ujungnya berterima kasih kepada SAR sendiri karena telah membantu untuk menemukan korban. Nah mungkin dari mereka sendiri pernah nggak mungkin Bapak menerima imbalan atau misalkan apa ya, bayaran dari mereka kayak ucapan terima kasih, itu gimana tuh kira-kira mengenai itu Pak? Oke, Bu Nesya, sangat luar biasa sekali. Jadi terkait tentang itu ya, itu pernah kita alami Bu Nesya, pernah kita alami dari beberapa pelaksanaan pertolongan ya terhadap korban dan keluarga korban yang menyaksikan langsung. Ya, kita pernah mendapatkan seperti yang disampaikan, yaitu kita mau dikasih imbalan uang, tapi dengan doktrin dari pimpinan, pada doktrin dari senior-senior bahwasanya apabila di dalam pelaksanaan operasi SAR nanti kita berhasil, kita dikasih uang, ya kita tidak terima, ya, tidak kita terima, kita kembalikan karena kita benar-benar ya pure dari kemanusiaan. Ya nggak mungkin lah kita keluarga korban sudah sedih ya, terbebani lagi. Jadi kita pure dari kemanusiaan kita benar-benar membantu, dan kita tidak terima imbalan itu karena itu sudah komitmen kita selaku resiko dari Basarnas. Ya, apabila terima imbalan untuk kita tidak terima seperti itu. Baik, karena memang dari tugas SAR sendiri adalah menolong dengan mulia ya Pak. Siap. Ya. Untuk selanjutnya nih Pak, melalui pengalaman operasi gitu ya. Nah bagaimana sih ibarat cara Bapak nih dalam meningkatkan kompetensi diri sendiri nih, untuk diri Bapak sendiri tuh, untuk menjawab tantangan yang sekarang kita tahu bahwa teknologi itu semakin maju, zaman semakin maju. Nah bagaimana sih cara menyimbangi dari diri Bapak sendiri untuk hal itu Pak? Oke, terima kasih lagi Bu Nesa, dan luar biasa lagi. Ini membuat saya terlalu motivasi lagi nih, Iya, ya. Walaupun ya kita sangat jauh sekali, tapi seperti yang Bu Nesa sampaikan tadi, ya sekarang udah zaman modern, yang jelas untuk meningkatkan kemampuan ya kita yang pertama kita selalu mencari tahu ya, mencari tahu perkembangan apa yang bisa untuk kemajuan dari organisasi ini, bagian perkembangan ilmu teknologi, baik komunikasi maupun teknologi lainnya, yaitu untuk perkembangan kita untuk pribadi maupun perkembangan organisasi. Intinya ya kita cari tahu dan mau belajar, seperti itu. Oke Pak, bagus ya jawabannya. Nah upaya nih Pak dalam membangun melalui dari hal-hal yang tadi Bapak sudah sebutkan, selanjutnya kayak apa sih yang Bapak lakukan ketika Bapak memiliki, maksudnya kayak upaya apa nih Pak yang Bapak lakukan untuk membangun lingkungan di wilayah kerja ini, karena kita tahu anggotanya Bapak itu memiliki sifat pribadi yang berbeda. Nah itu gimana tuh Pak kira-kira? Wah, ini luar biasa juga nih pertanyaan. Iya Pak. Ini ya kita menyikapi yang pertama, kita sadar bahwasanya seseorang tidak bisa bekerja dengan sendiri. Ya, kita jelas memerlukan bantuan orang lain. Nah, untuk menyikapi apa yang disampaikan oleh Ibu Nesya tadi, yang pertama yang selalu saya lakukan yaitu berkomunikasi kepada dari bawah, tengah sampai atas, kan.
saya meningkatkan komunikasi seerat mungkin. Yang kedua, kita menghargai, ya, kita menghargai kerja-kerja dari bawah, dari tengah maupun dari atas. Kita saling menghargai, terus saling berkomunikasi, meningkatkan silaturahmi lah, seperti itu. Baik Pak. Mungkin yang apa yang Bapak jelaskan itu yang saya tanyakan dari tadi Pak. Nah sebaliknya untuk diri saya ini kan saya itu masih CPNS nih Pak. Itu menurut Bapak tuh apa sih yang sebaiknya saya lakukan? Atau misalkan apalah yang kami lakukan sebagai kami CPNS ini untuk menjaga nama baik instansi itu Pak, atau pimpinan atau jabatan kami sendiri. Bagaimana nih masukan dari Bapak sendiri untuk kami? Oke, makasih Bu Nesa lagi. Itu bukan untuknya Ibu Nesa saya, tapi untuk saya juga pribadi. Tetap kita saling mengingatkan lah ya. Yang pertama, ya, untuk menjaga yang pertama ya jelasnya yang awalnya adalah kita menjaga diri kita sendiri dulu. Ya, yang pertama dengan cara kita bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang Tuhan berikan melalui Basarnas ini, rezeki. Maka dari itu ya kalau kita bersyukur ya mudah-mudahan kita selalu ya mengingat bersyukur itu dengan melaksanakan tugas-tugas yang sudah diembankan melalui negara, melalui Ibu Nesa itu. Terus yang kedua adalah kita ada yaitu janji PNS. Nah di situ ada beberapa poin janji PNS, ya di situ harus diresapin, harus dilaksanakan. Saya kira itu aja. Pertama bersyukur, yang kedua adalah kita mempelajari dan menerapkan kita ada janji PNS seperti itu. Terima kasih. Karena bukan hanya untuk saya sebagai CPNS, tapi untuk kita semua sebagai aparatur sipil negara atau kami yang baru calon ya. Tapi sama-sama saling mengingatkan, saling memahami apa sih arti-arti yang harus kami jaga di dalam instansi itu. Nah, ini mungkin Pak, tadi dari awal Bapak sudah bilang kalau sebelum di kantor pencarian pertolongan kelas B Natuna ini, sebelumnya Bapak udah pernah di kantor Palembang ya Pak ya? Yeah. Nah, itu tuh gimana ya? Bagaimana sih cara Bapak beradaptasi setelah dari sana untuk pindah ke sini itu kan nggak mudah Pak, karena dalam arti sistem ya di sana beda, di sini tuh gimana tuh caranya Bapak untuk dalam artian tuh menyesuaikan diri Bapak berada di kantor ini gitu. Oke, terima kasih Bu Nesa. Memang tantangan terbesar kita yaitu di tempat kita baru ya, sama dengan Bu Nesa juga mungkin tempat baru perlu adaptasi. Yang pertama kita ya, dapat membawa diri dengan baik ya. Membawa diri dengan baik itu yang pertama. Terus yang kedua ya kita harus adaptasi terlebih dulu. Yaitu tidak bisa kita langsung mengambil tindakan-tindakan yang secepat itu. Makanya kita pelajari dulu yang ada di sini. Setelah kita pelajari, nah, kita belajar juga dari pengalaman dari kantor-kantor saya yang lama dulu. Itu yang mana yang baik ya saya terapkan di sini ya. Yang pertama kita pelajari dulu, kedua kita apabila ada hal yang kurang ya mungkin saya punya ilmu yang baik ya saya langsung step by step yaitu kita sampaikan pada rekan-rekan kita kerja seperti ini yang baik, seperti ini yang prosedurnya seperti itu. Terima kasih. Nah mungkin untuk yang pertanyaan saya terakhir nih Pak, melalui segala macam operasi yang sudah Bapak lakukan, nah kan kita tuh bekerja bukan hanya diri sendiri, bukan hanya instansi ini sendiri, tetapi bekerja sama ini. Bagaimana sih cara mengkoordinasi itu Pak untuk ke pihak-pihak lain seperti TNI Polri? Itu gimana Pak? Oke, terima kasih lagi, ini sangat bersemangat lah ya kita melihat itu. Itu kita yang pertama kita tetap mawas diri ya, kita tetap menghargai, intinya kita menghargai dari instansi lain. Habis itu kita melakukan pendekatan kepada instansi lain. Setelah itu ya kita langsung semuanya kita atas kerjasama di lapangan dengan baik, kita sampaikan dengan baik. Ya intinya ya kita menjalin komunikasi, menjalin sinergitas, kita sampaikan
Pelaksana tujuan kita melakukan pertolongan ini adalah tujuan kemanusiaan yang dimana kita tidak bisa kerja sendirian, ya kita harus bersama-sama dari potensi lain, kita saling menghargai, saling menyupport, ya, tapi tetap di bawah kita kendalikan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Sungguh argumen yang luar biasa dari Bapak, masukan-masukan bahkan motivasi untuk diri saya sendiri. Mungkin untuk kali ini, kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih untuk waktunya Pak, untuk kesempatannya, dan untuk kita semua saya sangat bersyukur kalau hari ini kita ada itu karena masih tuntunan dari Tuhan, dan untuk segala apa yang Bapak izinkan yang terjadi hari ini itu sungguh luar biasa Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf banyak ya Pak ya. Terima Sama-sama kasih. Bu Nesa, tetap semangat Bu Nesa. Siap Bapak, terima kasih. Ucapkan terima kasih semuanya. Saya akhiri, selamat sore.